wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Daulia bersama dengan Sinti Patikasari, asal kelompok dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Tujuannya untuk mengajukan tugas jaringan bisnis yang berjudul Lingkungan, Etis, dan Sosial. Untuk slide pertama hingga slide ke-15 akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan untuk slide 16 hingga slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Cindy Patikasari. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai tentang strategi bisnis serta e-bisnis di lingkungan etis dan sosial. Lalu yang pertama di sini kami akan membahas tentang strategi bisnis terlebih dahulu. Strategi bisnis adalah proses di mana perencanaan yang strategis dan langkah-langkah itu dilakukan oleh organisasi untuk menentukan tujuan dalam jangka panjang, menetapkan strategi serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapainya. Tahapan-tahapan dari perencanaan strategis bisnis ini sendiri yaitu pertama, analisis situasi, yang kedua, penentuan visi dan misi, yang ketiga, penetapan tujuan strategis, yang keempat, pengembangan strategi, yang kelima, implementasi serta evaluasi dan kontrol. Lalu ada SCM atau Supply Chain Management, yaitu pengelolaan aliran barang, informasi dan sumber daya dari pemasok hingga konsumen akhir. Dan tujuan utamanya yaitu memastikan efisiensi operasional serta pengurangan biaya serta kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Dan komponen utamanya meliputi pengadaan, produksi, distribusi serta pengelolaan inventaris. Dan jika digunakan secara efektif, dapat dimanfaatkan teknologi seperti AI, blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dari rantai pasok. Lalu ada CRM atau Customer Relationship Management, yaitu strategi untuk mengelola interaksi dengan pelanggan guna meningkatkan hubungan bisnis dalam jangka panjang. Biasanya mencakup pertama pengumpulan data pelanggan, lalu segmentasi pelanggan, personalisasi layanan serta pengelolaan keuntungan. Manfaatnya biasanya untuk peningkatan retensi pelanggan serta meningkatkan penjualan dan analisis perilaku pelanggan yang lebih baik. Lalu ada ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem perangkat lunak di mana mengintegrasikan proses bisnis utama seperti keuangan, produksi, logistik, dan sumber daya manusia. Keuntungannya meliputi efisiensi operasional serta data akurat untuk mengambil keputusan. Fitur utamanya meliputi manajemen keuangan, inventaris, sumber daya manusia, serta produksi. Dan kombinasi dengan teknologi cloud demi meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas data secara real time. Lalu pembahasan kedua meliputi e-bisnis, yaitu lingkungan etis serta sosial. Tantangan dan pedoman etis itu sendiri menghadirkan tantangan yang sangat unik dalam hal etika karena sifatnya yang sangat global, dinamis serta berbasis teknologi. Beberapa tantangan etis sering dihadapi, biasanya meliputi privasi pengguna, keamanan data, konten palsu, dan tanggung jawab sosial. Dan pedoman etis ini menghadapi tantangan dapat meliputi seperti pertama transparansi, lalu implementasi kebijakan, serta mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam strategi bisnis. Lalu ada prinsip pedoman etika. Dalam prinsip etika dan e-bisnis, dalam e-bisnis berfungsi sebagai panduan untuk bertindak secara adil dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini meliputi kejujuran, integritas, keadilan, kepatuhan hukum, serta kesejahteraan sosial. Dan pedoman etika ini sendiri dapat mencakup pertama, menetapkan kebijakan internal tentang perlakuan terhadap data pelanggan, serta melatih karyawan tentang etika digital, dan membuat laporan dampak sosial perusahaan secara berkala. Etika bisnis. Etika bisnis adalah pedoman moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dalam dunia bisnis. Melibatkan kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan hukum. Contoh penerapan dari etika bisnis itu sendiri meliputi teknologi ramah lingkungan seperti green e-business dan investasi dalam program pemberdayaan komunitas. Lalu masalah etis dan hukum e-commerce itu sendiri isu-isunya akibat aktivitas perdagangan elektronik di mana meliputi pelanggaran hak cipta, penipuan online, kurangnya perlindungan konsumen, serta ketidakjelasan pajak lintas negara. Dan mengatasinya dengan cara menggunakan teknologi enkripsi serta mematuhi undang-undang perlindungan konsumen dan bekerjasama dengan regulator perpajakan dan memastikan keaslian produk di platform e-commerce. Lalu ada hukum kekayaan intelektual dan pelanggaran hak cipta. Jadi hukum kekayaan intelektual melindungi hak eksklusif atas karya kreatif seperti hak cipta, paten, dan merek dagang untuk mendorong inovasi dan mencegah penyalahgunaan.
Pelanggaran hak cipta terjadi jika karya digunakan tanpa izin seperti pembajakan, penyalinan, tangkap lunak, atau penggunaan karya tanpa persetujuan. Pencegahannya itu gunakan karya berlisensi atau bebas. Berikan kredit lalu lakukan registrasi hak cipta serta menghormati HKI demi mendukung kreativitas dan menghindari konflik hukum. Dalam e-commerce bisnis, kekayaan intelektual menjadi aset strategis yang mempengaruhi daya saing. Contoh penerapannya dalam e-bisnis seperti situs web dan aplikasi, merek dagang, algoritma, dan teknologi. Dan e-bisnis dapat memanfaatkan dengan baik dan menciptakan kepercayaan pelanggan serta meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri dan mencegah penggunaan ilegal oleh pihak lain. Beberapa cara melindungi kekayaan intelektual: pertama, pendaftaran kita; yang kedua, penggunaan tanda air atau watermark; yang ketiga, syarat dan ketentuan situs, serta pemantauan dan pelaporan. Dengan langkah-langkah tersebut, pelaku e-bisnis dapat melindungi kekayaan intelektual mereka demi meminimalkan risiko pelanggaran dan menjaga keberlanjutan. Hak privasi, perlindungan, dan kebebasan bicara. Yang pertama yaitu ada hak privasi e-bisnis, yaitu pedoman yang menjamin transaksi aman melalui internet. Pedoman ini biasanya terdiri dari protokol yang melindungi orang-orang yang terlibat dalam penjualan dan pembelian barang dan jasa secara daring. Lalu yang kedua ada hak dan perlindungan privasi, di mana hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Setiap individu memiliki hak privasi atas data pribadi yang dimilikinya, mengatur, mengedit, mengolah, menghapus, serta menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa data tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain. Lalu yang ketiga, kebebasan berbicara online. Kebebasan berbicara online ini memungkinkan warga untuk menyuarakan kebutuhan mereka, baik yang berikan kemenangan atau yang khawatir dampak terjadi konflik. Lalu ada masalah dalam hukum e-commerce atau e-bisnis sendiri, yaitu pertama ada cyberbullying, di mana perundungan cyber yang merupakan perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain secara online. Hal ini menjadi masalah serius, terutama karena remaja dapat mengalami dampak emosional dan psikologis yang besar akibat tindakan. Lalu ada e-discovery. Penemuan elektronik atau e-discovery mengacu pada penemuan di mana informasi yang dicari berada dalam format elektronik. Dan biasanya disebut informasi yang disimpan secara elektronik atau ESI. Lalu ada konten palsu di web dan aktivitas palsu di web. Ini mencakup informasi menyesatkan berupa berita palsu, hoax, manipulasi media, serta interaksi tidak asing, bot, video palsu, dan spam. Dan dampaknya bisa meliputi disinformasi, rusaknya reputasi, serta gangguan kepercayaan. Lalu ada kesulitan mengontrol berita palsu, dan berita palsu ini sulit dikontrol. Kenapa? Karena penyebarannya sangatlah cepat, rendahnya literasi, serta anonimitas online, dan kurangnya regulasi efektif. Dampaknya mencakup disinformasi, kepanikan, kerusakan, serta reputasi, dan polarisasi sosial. Solusinya yaitu meningkatkan literasi digital, bekerjasama dengan platform digital, dan menetapkan regulasi tegas, serta membiasakan verifikasi informasi sebelum menyebarkan. Lalu yang terakhir ada troll internet, di mana pihak memposting konten provokatif untuk memancing emosi atau menciptakan konflik. Dampaknya mencakup kerusakan reputasi, disinformasi, dan stres. Dan cara menghadapinya yaitu dengan mengabaikan, melaporkan, atau memblokir mereka, serta tetap fokus pada diskusi yang positif. Oke, sekian presentasi dari saya, Cindy Daulia. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Cindy Patikasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Patikasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari ISMI. Yang selanjutnya ada cara mengatasi berita palsu atau hoax. Cara mengatasi berita palsu atau hoax adalah dengan berhati-hati dengan judul berita yang provokatif, cermati alamat situs, periksa fakta menggunakan alat pencari fakta atau situs web yang khusus memverifikasi kebenaran berita, dan yang terakhir, perhatikan bahasa yang digunakan. Berita hoax seringkali menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif. Selanjutnya ada kebijakan publik, perpajakan, dan lingkungan politik. Kebijakan publik bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan e-bisnis, termasuk regulasi perlindungan konsumen, pengaturan persaingan sehat, pembangunan infrastruktur digital, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Perpajakan dalam e-bisnis melibatkan tantangan seperti keterbatasan penegakan pajak internasional dan kesulitan pelacakan transaksi digital. Solusinya mencakup kerjasama internasional dan penggunaan teknologi untuk pengawasan pajak. Lingkungan politik yang stabil dan mendukung penting bagi e-bisnis meliputi kebijakan perdagangan internasional, perlindungan data pribadi, dan kebijakan yang mendorong inovasi. Etika dalam e-bisnis dihadapkan pada tantangan etika terkait transparansi, perlindungan konsumen, dan privasi data.
Isu sosial termasuk kesenjangan digital dan pengaruh media sosial dalam pemasaran. Kebijakan yang mendukung pemerataan teknologi dan etika pemasaran diperlukan. Selanjutnya ada netralitas internet. Netralitas internet atau netralitas jaringan adalah prinsip yang memastikan bahwa semua data di internet diperlukan sama oleh penyedia layanan internet atau ISP dan pemerintah. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pengguna internet memiliki akses yang setara dan tidak terbatas ke informasi dan layanan. Netralitas internet mencakup beberapa hal seperti yang pertama tidak memblokir, membatasi, atau memprioritaskan lalu lintas daring. Yang kedua, tidak membatasi akses atau memperlambat kecepatan akses bagi beberapa pengguna. Dan yang terakhir, tidak membuat peraturan khusus dengan perusahaan tertentu untuk meningkatkan kecepatan jaringan atau akses. Selanjutnya ada perpajakan dan transaksi isi di Amerika Serikat. Perpajakan e-commerce di AS mencakup pajak penjualan negara bagian, pajak penghasilan, dan pajak barang atau jasa. Keputusan South Dakota v. Pfeiffer 2018 memungkinkan pajak penjualan diterapkan meski tanpa kehadiran fisik. E-commerce juga dikenakan pajak penghasilan atas pendapatan perusahaan dan individu. Pajak internasional seperti VAT berlaku untuk platform e-commerce internasional. Tantangan perpajakan termasuk kompleksitas peraturan antar negara bagian dan transaksi lintas batas. Solusinya melibatkan kerjasama internasional dan teknologi untuk mengelola kepatuhan pajak. Perkembangan teknologi dan kerjasama global mendukung pertumbuhan e-commerce meski dalam regulasi yang kompleks. Selanjutnya ada penyosoran internet oleh pemerintah. Penyosoran internet adalah praktik pembatasan atau pelarangan konten daring tertentu yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintahan. Yang pertama, penyedia layanan internet untuk memblokir alamat IP tertentu yang telah disensor. Yang kedua, organisasi, yaitu memfilter dan memblokir konten menggunakan firewall. Selanjutnya ada pemerintah, yaitu membatasi akses internet karena alasan budaya, politik, keamanan, dan sosial. Dan yang terakhir ada lembaga pendidikan atau tempat kerja, yaitu mengendalikan kelompok lain. Beberapa cara penyosoran internet adalah yang pertama memblokir atau memfilter situs web, memantau aktivitas online, membatasi akses ke platform atau layanan daring, menekan jenis konten tertentu. Penyosoran internet dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mendapatkan alamat IP berdasarkan kata kunci menggunakan firewall. Selanjutnya ada Green e-Business. Green e-Business atau bisnis berkelanjutan adalah praktik bisnis yang menggunakan bahan ramah lingkungan, menghasilkan limbah seminimal mungkin, mengelola tenaga kerja secara berkelanjutan, menggunakan metode transportasi yang berwawasan lingkungan. Penerapan green business dapat mengurangi biaya penghijauan perusahaan, seperti biaya pengendalian polusi dan pembuangan limbah. Green e-marketplace adalah layanan yang menawarkan berbagai alat pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan nilai pesan keberlanjutan bisnis. Beberapa alat yang ditawarkan diantaranya lisensi logo atau eco-label Green E, klaim panduan pemasaran energi terbarukan, panduan komunikasi dan media sosial, pelatihan penjualan, dan layanan konsultasi akuntansi karbon. Selanjutnya ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah perbedaan akses dan pemanfaatan teknologi digital antara individu, rumah tangga, bisnis, atau wilayah geografis. Kesenjangan digital dapat terjadi dalam berbagai hal, seperti akses ke internet, akses ke perangkat keras dan perangkat lunak, keterampilan dan literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi digital secara optimal. Kesenjangan digital dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari individu rumah tangga, bisnis, atau wilayah geografis, hingga antara negara berkembang dan negara maju. Di Indonesia, kesenjangan digital terjadi terutama di wilayah barat dan timur, serta wilayah perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan digital dapat memperparah ketidakmerataan pembangunan infrastruktur dan memperdalam perpecahan sosial. Untuk mengatasi kesenjangan digital, pemerintah Indonesia telah berupaya dengan berbagai program, seperti menguatkan infrastruktur digital, mengembangkan talenta digital, membentuk hukum yang tepat, dan membekali masyarakat dengan literasi digital. Selanjutnya ada telekommuting. Telekommuting atau kerja jarak jauh adalah sistem kerja yang memungkinkan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dari luar kantor. Dalam sistem ini, karyawan dapat bekerja dari rumah, kafe, perpustakaan, atau coworking space. Telekommuting memanfaatkan teknologi
dan alat digital untuk berkomunikasi dengan anggota tim lainnya, atau berbagi data dan hasil kerja melalui teknologi cloud. Telekommuting memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yang pertama meningkatkan produktivitas, keterlibatan, dan kesejahteraan. Yang kedua mengurangi konflik, stres, dan kecemasan. Yang ketiga menghemat pengeluaran untuk bepergian. Yang keempat mengurangi penggunaan bahan bakar. Dan yang terakhir mengurangi pengeluaran karbon. Selanjutnya ada masa depan e-bisnis. Masa depan e-bisnis terlihat cerah dengan berbagai peluang dan inovasi teknologi. Beberapa tren yang akan membentuk masa depan e-bisnis diantaranya, yang pertama teknologi AI dan ML. Teknologi ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi dan layanan pelanggan yang dipersonalisasi. Yang kedua, blockchain. Teknologi ini akan digunakan untuk melacak asal barang dan memastikan transparansi dalam rantai pasokan. Yang ketiga, realitas virtual. Teknologi ini akan meningkatkan pengalaman pembeli. Yang keempat, chatbots dan asisten virtual. Teknologi ini akan memberikan dukungan pelanggan sepanjang waktu. Dan yang terakhir, ada keamanan dan privasi data. Memastikan informasi pelanggan bersifat pribadi, aman, dan terlindungi akan menjadi hal yang penting. Bentuk masa depan B2C. Yang pertama, pemasaran melalui influencer. Pada tahun 2023, 54% pemasar B2C bekerja sama dengan influencer, dan 49% berencana meningkatkan investasi pada tahun 2024. Yang kedua ada periklanan metaverse. Periklanan metaverse menawarkan pengalaman mendalam yang dapat membantu merek terhubung dengan konsumen. Yang ketiga, arsitektur MICH atau arsitektur microservice, APIs, cloud native, dan headless. Dapat membantu merek memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal, cepat, dan lancar. Yang terakhir ada solusi BOPIS. Beli online, ambil di toko. Solusi BOPIS dapat menguntungkan pelanggan dan pengecer. Selanjutnya ada masa depan B2B. Yang pertama ada penjualan B2B akan lebih terlibat dalam tahap akuisisi saluran digital, memungkinkan tim penjualan B2B untuk menargetkan lebih banyak segmen. Yang kedua, e-commerce B2B akan didorong oleh inovasi-inovasi seperti AI generatif, pengembangan tanpa kepala, dan strategi otomatisasi yang ditingkatkan akan mengubah cara perusahaan mengelola operasi multimerek. Yang ketiga ada generasi milenial akan menjadi market decision marker. Menurut Truth Radius, 60% pembeli teknologi B2B adalah generasi milenial di tahun 2021. Yang terakhir ada interaksi penjualan personal akan semakin penting. Bisnis yang paling sukses akan berfokus pada pembinaan hubungan personal dengan pelanggan. Selanjutnya ada integrasi marketplace. Integrasi marketplace adalah proses menyinkronkan data antara satu marketplace dengan marketplace lainnya. Integrasi marketplace bisa membantu mempermudah operasional bisnis, seperti mengatur stok produk, memproses pesanan, mengirim barang, mengambil, menambah, dan menghapus data. Dengan integrasi marketplace, Anda bisa mengelola seluruh kegiatan bisnis dari semua marketplace dalam satu dashboard. Anda tidak perlu lagi mengurus setiap marketplace secara manual. Berikut beberapa manfaat dari integrasi marketplace. Yang pertama, membangun loyalitas pelanggan dengan memproses pesanan dan pengiriman barang yang dengan cepat. Yang kedua, menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman belanja yang lebih baik. Selanjutnya ada tren teknologi kemajuan e-bisnis. Yang pertama, meningkatkan penetrasi pasar, di mana perusahaan dapat lebih mudah menemukan calon pembeli baru di berbagai daerah, termasuk di luar negeri. Yang kedua, penghematan biaya, di mana perusahaan dapat mengontrol biaya, produksi, dan operasional dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, yaitu perusahaan dapat mengintegrasikan rantai pasokan secara lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi, yaitu perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemasok di seluruh dunia. Dan yang terakhir, meningkatkan layanan pelanggan, di mana perusahaan dapat merancang dan mengelola hubungan dengan pelanggan dengan lebih baik. Yang terakhir ada kesimpulan. E-bisnis atau bisnis elektronik adalah setiap proses yang dilakukan oleh suatu organisasi bisnis melalui jaringan yang dimediasi komputer. Organisasi bisnis yang mencangkup setiap entitas yang mencari laba, pemerintahan, atau nirlaba. Proses mereka mencakup proses bisnis yang berfokus pada produksi, pelanggan, dan internet atau manajemen. Tujuan implementasi e-bisnis adalah mendukung efisiensi dan integritas pengolahan data sumber daya manusia, keuangan, supply chain management, atau logistik manajemen. Selain itu juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik dan stakeholder lainnya.
Model e-bisnis mengacu pada kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis struktur dan strategi bisnis daring. Model ini melibatkan teknik pemodelan dinamis untuk memahami hubungan antar sumber daya organisasi dan lingkungan kompetitif tempat mereka beroperasi. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.